Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agil Aprilian, NIM 2020604029 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 1. Sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request dengan mata kuliah komunikasi bisnis, dan dosen pembimbing Ibu Melis SEIMESY. Perencanaan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat penerapan tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens atau penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. Dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Analisis audiens. Dalam melakukan penyampaian pesan melalui analisis audiens yang bisnis yang dilakukan secara persuasif, tepat menyampaikan pesan diperlukan waktu lebih lama dibandingkan persuasif secara efektif. 2. Pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka respek terhadap Anda. 3. Memiliki pendekatan organisasional. Dalam hal ini kita dapat menggunakan pendekatan organisasi tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mengandung 4 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan menetapkan posisi Anda dengan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Persuasif. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyejukkan tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Pertengahan. Gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. 2. Permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru pada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, voicemail, email, atau media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Direct request. Pada bagian awal, sajikan permintaan atau ide-ide pokok yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci, yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan. Para pengirim direct request dapat memulai dalam pendahuluan dengan memperkenalkan diri. Cara yang baik untuk menyusun direct request adalah menyatakan apa yang diinginkan pada kalimat pertama, kemudian diikuti penjelasan. Gunakanlah bahasa yang sopan dalam penulisan surat direct request. Contohnya, saya senang sekali, atau saya sangat berterima kasih. Dalam hal ini, surat permintaan rutin mempunyai arti penting dalam membentuk kesan positif atau yang baik suatu organisasi bisnis. Oleh karena itu, ketika menulis suatu surat permintaan rutin, sebaiknya maksud atau tujuan dalam menulis suatu pesan tetap dijaga. Dalam membuat surat permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, apa yang ingin diketahui. Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui.
Yang tiga, mengapa hal ini dapat membantu dalam kaitan dengan direct request? Maka permintaan dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi bisnis. Direct request untuk aduan. Kapan saja Anda tidak merasa puas terhadap suatu produk atau jasa kebijakan suatu perusahaan, maka Anda perlu segera mengadukan masalah atau keluhan yang Anda hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten segera mungkin. Istilah surat aduan dan surat penyesuaian yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa bagi kebanyakan orang adalah kata-kata yang kurang menyenangkan. Anda mungkin dapat meminta salah satu permintaan berikut ini. Yang pertama, pengambilan barang dan permintaan uang kembali. Yang kedua, permintaan pengiriman barang baru. Yang ketiga, penggantian produk rusak. Yang keempat, tidak sesuaian produk dengan pesanan. Yang kelima, perbaikan dalam masa garansi. Yang keenam, pembetulan atas kesalahan penagihan. Yang ketujuh, pembatalan pesanan. Yang kedelapan, pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak. Yang kesembilan, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. Yang ke-10, penjelasan atau perubahan kebijakan atau prosedur lain. Maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung dan perkreditan tergantung pada bagaimana prestasi seorang dalam melunasi kredit. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.